Ada satu rombongan di Amerika Serikat pada tahun 1846. Mereka terjebak berbulan-bulan di pegunungan bersalju. Gak ada makanan, gak ada jalan keluar. Dan pada akhirnya, mereka harus melakukan sesuatu yang bahkan mereka sendiri gak pernah ngebayangin. Dan ini bukan legenda, ini kisah nyata. Dan orang-orang ini sekarang dikenal sebagai The Donner Party. Yang bikin nyesek, tragedi ini bahkan gak dimulai dari badai salju. Dan bukan juga karena mereka nekat, tapi karena ada satu saran. Assalamualaikum, sini aku ceritain. Kalian pernah nggak sih di jalan, kalau pakai Google Maps itu jalannya kita dibuat muter-muter, terus kita jadi kepikiran, udah deh lewat sini aja, ntar juga tembus ke sana jalannya. Kedengarannya sepele ya, tapi persis kayak itulah semuanya berawal. Ada seseorang yang menyarankan mereka untuk meninggali jalan yang aman dan pilih jalan yang kelihatannya jauh lebih cepat, satu keputusan kecil, tapi dari situlah perjalanan pindah rumah biasa pelan-pelan berubah menjadi tragedi. Kita mundur dulu ke bulan April 1846, di mana semua itu dimulai. April 1846, Illinois, Amerika Serikat. Beberapa keluarga lagi sibuk beres-beres rumah. Bukan mau liburan, mereka benar-benar mau pindah jauh. Di antara rombongan itu ada dua keluarga yang nanti paling sering kita dengar, keluarga Donner dan keluarga Reed. Semua barang dimasukin ke gerobak kayu besar yang ditarik sapi. Baju, alat masak, selimut, bahkan ada yang bawa Alkitab keluarga. Anak-anak masih lari-larian di halaman. Ada juga ibu yang lagi hamil tua. Buat mereka ini bukan petualangan. Ini kesempatan mulai hidup baru. Tujuan mereka cuma satu, California. Waktu itu tempat itu terkenal sebagai tanah harapan, tanah subur, cuaca hangat, dan kesempatan mulai dari nol. Dan akhirnya perjalanan panjang itu dimulai. Di rombongan ini satu keluarga langsung kelihatan mencolok. Ada seorang pria bernama James Reed. Kalau yang lain bawa gerobak sederhana, Reed datang dengan gerobak jauh lebih besar. Orang-orang sampai menjulukinya The Palace Wagon. Di dalamnya ada tangga kecil, kompor besi buat masak, bahkan ada kursi empuk buat mertuanya yang lagi sakit. Kurang lebih ya kayak lagi bawa rumah berjalan gitu, geng. Sementara itu ada George Donner, pria yang lebih tua dan cenderung pendiam. Dia ikut bersama anak-anak dan keluarganya dengan harapan hidup mereka bakal jauh lebih baik di California. Melihat persiapan mereka, banyak yang merasa perjalanan ini bakal aman-aman aja. Bekal ada, peralatan lengkap, semua terasa siap. Totalnya sekitar 87 orang. Ada anak kecil, remaja, sampai pembantu rumah tangga. Di awal perjalanan malah suasananya menyenangkan. Mereka masih bisa masak bareng, makan bareng, anak-anak main di padang rumput luas. Belum ada yang merasa sedang menuju masalah. Sampai akhirnya, bulan Juli, mereka tiba di sebuah tempat persinggahan bernama Fort Brigger. Waktu mereka sampai di Fort Brigger, mereka sebenarnya cuma mau istirahat. Tapi di tempat itu, para pelancong biasanya bukan cuma berhenti. Mereka tukar cerita, tukar kabar, termasuk soal rute perjalanan. Dan ada satu nama yang mulai sering mereka dengar, Lanford Hastings. Menariknya, mereka belum ketemu orangnya, tapi tulisannya udah dipercaya banyak orang. Hastings menulis panduan perjalanan ke California. Katanya ada jalur baru yang lebih cepat, bisa menghemat berminggu-minggu perjalanan. Kebayangkan, di zaman belum ada peta akurat, belum ada berita cepat, satu buku panduan bisa jadi pegangan paling dipercaya. Sampai-sampai orang di perhentian membacakan isinya keras-keras ke rombongan yang baru datang. Semakin sering didengar, jalur itu terdengar makin masuk akal. Seolah-olah mereka diberi pilihan.
sampai lebih cepat atau terlambat dan menghadapi musim dingin. Dan tanpa mereka sadari, mereka mulai percaya. Nggak semua orang langsung setuju. Ada yang memilih tetap di jalur lama. Menurut mereka mungkin lebih jauh, tapi setidaknya sudah jelas dan aman. Masalahnya waktu terus berjalan. Musim dingin di pegunungan Sierra Nevada bisa datang lebih cepat dari yang mereka kira. Dan kalau sampai terlambat, mereka bisa benar-benar terjebak di sana. Akhirnya mereka harus memilih. Tetap lanjut di jalur utama atau ambil jalan pintas. Suatu pagi, rombongan keluarga Donner dan Reed akhirnya berbelok dari Oregon Trail. Mereka masuk ke jalur baru, itu namanya Hastings Cutoff. Nggak ada tanda bahaya, nggak ada yang kelihatan salah. Cuma satu belokan kecil di jalan tanah, tapi begitu perjalanan benar-benar dimulai, harapan mereka langsung berubah. Yang mereka bayangkan jalan terbuka ternyata hutan lebat. Gerobak nggak bisa lewat begitu aja. Mau nggak mau mereka harus berhenti lalu nebang pohon satu persatu supaya roda gerobak bisa maju. Perjalanan yang katanya bakal mempercepat waktu malah jadi sangat lambat. Sehari cuma maju sedikit, tenaga habis, tapi jaraknya masih nggak kerasa. Di titik ini kita pasti kepikiran kan, kenapa kagak balik aja ya? Soalnya kan kelihatan jelas banget, jalannya harus dibuka dulu, nebang pohon satu-satu, kan ribet banget. Artinya, memang belum ada orang yang pernah lewat ke jalan itu kan? Tapi buat mereka waktu itu, putar balik hampir mustahil. Mereka sudah berbulan-bulan di perjalanan. Jalan di belakang bukan jalan kosong lagi. Rumput buat ternak sudah habis mereka lewati. Sumber air banyak yang sudah jauh tertinggal. Bakal mereka dihitung pas untuk sampai California, bukan untuk perjalanan 2 kali. Sebagian sapi juga sudah kelelahan, bahkan ada yang mulai mati. Dan yang paling mereka takutkan bukan jalur ini, tetapi waktu. Kalau mereka kembali, musim dingin tetap akan menyusul sebelum mereka keluar dari pegunungan. Jadi di titik itu pilihannya bukan lagi jalan aman atau berbahaya. Pilihannya cuma 2, maju dengan harapan atau mundur dengan resiko yang sama besarnya. Dan tanpa mereka sadari, masalahnya bukan cuma capek. Mereka mulai kehilangan waktu. Padahal rintangan terbesar mereka belum datang. Di depan mereka masih ada Great Salt Lake Desert. Menurut panduan Hastings, gurun itu seharusnya bisa dilewati cepat. Beberapa hari aja. Mereka pun mencoba menyeberanginya. Awalnya terlihat mudah. Datar, lurus, gak ada hutan lagi. Tapi makin jauh mereka masuk, makin terasa ada yang salah. Itu bukan pasir biasa. Tanahnya keras bercampur garam, dan di beberapa bagian berubah jadi lumpur asin yang bikin roda gerobak berat banget ditarik. Siang hari panasnya menyengat, malamnya justru dingin. Air hampir nggak ada. Rumput buat ternak juga nggak ada. Hari pertama mereka masih optimis. Hari kedua mulai lelah. Hari-hari berikutnya mulai cemas. Perjalanan yang dikira singkat ternyata hampir seminggu. Sapi-sapi penarik gerobak mulai kehausan dan jatuh satu persatu. Ada yang roboh di tempat, ada juga yang terpaksa dilepas karena sudah enggak kuat jalan. Gerobak makin berat, dan akhirnya mereka melakukan sesuatu yang enggak pernah terpikirkan. Barang-barang mulai ditinggalkan di tengah gurun. Peralatan, peti-peti, bahkan sebagian isi palace wagon milik Reed pun dibuang supaya gerobak bisa terus gerak. Mereka berangkat membawa mimpi kehidupan baru, seakan-akan yang mereka pikirkan cuma satu. Gimana caranya keluar dari gurun itu, hidup-hidup. Dan akhirnya mereka berhasil. Mereka keluar dari Great Salt Lake Desert dengan kondisi kelelahan. Ternak berkurang, bekal juga jauh menipis, tapi setidaknya mereka masih selamat. Mereka kira yang terburuk sudah lewat. Ternyata belum. Namun ketika mereka melihat ke depan, yang tampak bukan lagi dataran, melainkan pegunungan tinggi.
pegunungan Sierra Nevada. Disitulah mereka sadar, perjalanan ini memakan waktu jauh lebih lama dari rencana. Artinya, mereka belum sampai California, dan musim dingin semakin dekat. Di titik ini, keadaan rombongan sudah berubah. Perjalanan makin lambat, orang-orang kelelahan, dan emosi mulai pendek. Suatu hari terjadi pertengkaran di jalan. James Reed berselisih dengan seorang pengemudi gerobak bernama John Snyder. Awalnya hanya adu mulut. Lalu Snyder memukul Reed dengan cambuk. Dalam keadaan panik, Reed mengeluarkan pisaunya dan menusuk Snyder. Snyder meninggal. Rombongan terdiam. Mereka jauh dari kota, jauh dari hukum. Tidak ada pengadilan, tidak ada bantuan. Mereka harus memutuskan sendiri. Akhirnya diputuskan James Reed harus pergi. Dia diusir dan dipaksa melanjutkan perjalanan seorang diri menuju California. Istrinya dan anak-anaknya tetap tinggal bersama rombongan. Tidak ada yang tahu waktu itu, orang yang baru saja mereka usir justru akan menjadi satu-satunya orang yang berhasil keluar lebih dulu dari pegunungan. Dan suatu hari nanti, dialah yang akan kembali, membawa harapan untuk mereka. Beberapa hari kemudian, mereka mulai ngerasa ada yang beda. Pagi hari jadi jauh lebih dingin. Kalau ngomong, napas mereka sudah kelihatan. Lalu suatu pagi, waktu mereka bangun, tanah di sekitar kemah kelihatan putih tipis. Salju pertama. Awalnya nggak ada yang panik. Anak-anak malah sempat main di dekat gerobak, nginjak salju yang masih tipis. Buat sebagian dari mereka, ini pertama kalinya lihat salju selama perjalanan. Mereka pikir ini cuma sebentar, nanti siang juga cair. Jadi mereka tetap siap-siap lanjut jalan. Tapi hari itu, saljunya nggak hilang. Sore tetap ada. Malamnya turun lagi. Besok paginya jalan mulai ketutup. Roda gerobak makin berat ditarik, dan saat itulah mereka mulai sadar. Mereka tidak sekedar kedinginan. Mereka mulai terjebak. Awalnya mereka masih maksa jalan. Beberapa pria jalan duluan di depan, injak salju biar roda gerobak bisa lewat. Gerobak didorong pelan-pelan, tapi baru maju sedikit, berhenti lagi. Saljunya terlalu dalam. Sapi-sapi penarik mulai kelelahan. Ada yang sampai ambruk di tempat. Akhirnya mereka nyerah. Mereka bikin tempat berteduh seadanya dari kayu dan kain gerobak. Sebagian keluarga pindah ke kabin kecil dekat danau. Mereka masih mikir ini cuma sementara. Tunggu beberapa hari, nanti jalan lagi. Tapi hari lewat, saljunya nggak berhenti. Jejak jalan yang mereka lewati hilang. Ke depan nggak bisa, balik juga nggak mungkin. Dan pelan-pelan mereka mulai sadar. Mereka bukan lagi sekedar berhenti. Mereka harus tinggal di sana. Waktu itu baru awal November 1846. Artinya musim dingin bahkan belum benar-benar mulai. Dan masalah berikutnya langsung terasa. Makanan. Awalnya mereka masih punya beberapa sapi yang tersisa. Hewan-hewan itu disembeli dan dimakan perlahan. Saat itu habis, pilihan mereka makin sedikit. Anjing peliharaan pun akhirnya ikut dimakan, hanya supaya mereka bisa bertahan. Tapi badai tidak berhenti. Persediaan makin menipis. Mereka mulai memakan apa saja yang masih bisa dimasak. Kulit hewan direbus berulang-ulang supaya lunak. Kulit mentah yang dipakai menutup gubuk ikut dilepas dan dimasak. Bahkan sepatu kulit dan potongan tulang lama direbus lama sampai jadi semacam kaldu kental. Bukan karena itu makanan, tapi karena itu satu-satunya yang tersisa. Hari-hari terasa makin berat. Satu persatu mulai meninggal. Ada karena kedinginan, ada karena kelaparan. Tanah membeku keras. Jadi mereka tidak bisa mengubur jenazah dengan layak. Tubuh-tubuh itu hanya ditutup salju di sekitar tempat mereka tinggal. Dan untuk pertama kalinya mereka benar-benar sadar. Ini bukan lagi soal menunggu cuaca membaik. Ini soal bertahan hidup. Sulit dibayangkan ya,
Mereka bukan lagi ingin melakukan itu. Mereka cuma sedang berusaha untuk tetap hidup satu hari aja. Hari-hari berikutnya mereka mulai ngitung sesuatu. Bukan lagi jarak perjalanan, tapi sisa makanan. Dan mereka langsung ngerti, makanan mereka nggak bakal cukup. Mereka mulai sadar kalau semuanya tetap tinggal di kabin, mereka semua bakal mati di situ. Harus ada yang keluar gunung buat cari bantuan. Akhirnya ada beberapa orang yang nawarin diri. Pertengahan Desember 1846, 15 orang siap berangkat. Mereka bikin sepatu salju sederhana dari kayu dan kulit, bawa bekal seadanya, lalu jalan ninggalin kabin. Kelompok kecil ini kemudian dikenal sebagai Forlorn Hope, harapan terakhir mereka. Awalnya mereka masih optimis. Logikanya sederhana. Kalau bisa turun gunung, mereka bakal nemu pemukiman, lalu kirim bantuan balik ke kabin. Hari pertama mereka jalan pelan-pelan di atas salju. Setiap langkah tenggelam sampai betis. Angin dingin terus kena muka. Malamnya mereka berhenti dan bikin api kecil. Tapi masalahnya mulai kelihatan cepat. Bekal yang mereka bawa terlalu sedikit. Tenaga mereka juga sudah habis dari berbulan-bulan sebelumnya. Hari kedua, mereka mulai lelah. Hari ketiga, beberapa sudah tidak kuat jalan normal. Ada yang pingsan, ada yang mulai sakit, dan gunung itu ternyata jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Salju bukan cuma di tanah, dimanapun mereka lihat, cuma putih. Mereka tidak tahu pasti arah jalan. Yang mereka tahu cuma satu. Kalau berhenti terlalu lama, mereka akan mati kedinginan. Akhirnya mereka terus berjalan, pelan, sangat pelan. Beberapa hari kemudian, makanan mereka habis. Tidak ada lagi yang bisa dimakan. Mereka mencoba tetap berjalan, tapi tubuh mereka sudah tidak punya tenaga. Satu persatu mulai jatuh. Awalnya cuma tertinggal di belakang, lalu tidak bangun lagi. Yang lain terpaksa melanjutkan perjalanan, bukan karena tidak peduli, tapi karena kalau mereka berhenti terlalu lama, semuanya akan ikut mati. Udara makin dingin, kaki mereka mati rasa. Sebagian sudah hampir tidak bisa berdiri tanpa bantuan, dan di tengah kondisi itu, mereka sampai pada kenyataan yang paling berat. Mereka tahu tidak semua orang akan selamat dari gunung itu. Beberapa dari mereka meninggal di perjalanan. Dan supaya yang masih hidup terus berjalan mencari bantuan, akhirnya mereka memanfaatkan tubuh orang-orang yang sudah lebih dulu meninggal sebagai sumber makanan. Bukan karena mereka ingin, karena itu satu-satunya cara supaya ada yang tetap hidup. Dengan tenaga yang hampir habis, mereka terus berjalan. Karena mereka tahu kalau mereka berhenti di situ, bukan cuma mereka aja yang meninggal. Orang-orang di kabin juga tidak akan tertolong. Hari-hari berikutnya mereka udah hampir nggak bisa jalan normal. Mereka cuma melangkah, berhenti, istirahat, lalu jalan lagi. Jumlahnya makin lama makin sedikit. Suatu hari di kejauhan mereka lihat sesuatu yang udah lama banget nggak mereka lihat. Pepohonan tanpa salju. Artinya ada lembah, ada kehidupan. Dengan sisa tenaga yang ada, beberapa orang akhirnya berhasil turun dari pegunungan. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, mereka ketemu manusia lain. Penduduk setempat sangat kaget lihat kondisi mereka. Kurus, pucat, hampir nggak bisa berdiri. Dari merekalah kabar itu keluar. Masih ada puluhan orang bertahan di atas gunung. Masih ada anak-anak. Masih ada keluarga yang nunggu bantuan. Berita itu mulai nyebar. Tapi sebenarnya, kabar itu bukan pertama kali didengar warga California. Beberapa minggu sebelumnya sudah ada satu orang yang lebih dulu datang. James Reed. Iya, orang yang dulu diusir dari rombongan. Dia datang dalam keadaan panik dan langsung cerita kalau masih ada banyak orang bertahan di gunung.
termasuk keluarganya sendiri. Waktu itu orang-orang belum langsung percaya. Soalnya perjalanan ke California memang sering berbulan-bulan. Mereka kira rombongan itu cuma telat. Sampai akhirnya datang lagi sekelompok orang dari pegunungan, yaitu Forlorn Hope. Kondisinya jauh lebih parah. Kurus, lemas, hampir nggak bisa jalan. Dan cerita mereka sama persis kayak yang Reed bilang. Disitulah warga akhirnya sadar. Ini bukan keterlambatan, ini darurat. Masih ada orang hidup dan mereka benar-benar terjebak di gunung. Akhirnya tim penyelamat dibentuk untuk naik ke Sierra Nevada buat cari siapapun yang masih hidup dan bawa mereka turun. Karena jelas mereka datang tepat sebelum semuanya terlambat. Februari 1847, tim penyelamat pertama akhirnya sampai di area kabin. Waktu mereka mulai mendekat, suasananya aneh. Sepi banget. Nggak ada suara anak-anak, nggak ada aktivitas, cuma salju. Lalu salah satu penyelamat lihat sesuatu bergerak di dekat gunungan salju. Pelan-pelan, ada orang keluar dari sana. Seorang perempuan. Badannya kurus sekali, hampir nggak kuat berdiri. Dia cuma berdiri dan ngelihat mereka lama, seolah dia sendiri nggak yakin itu beneran manusia. Terus dia nanya pelan, "Kalian beneran dari California? Atau kalian malaikat?" Di titik itu penyelamat langsung ngerti, orang-orang di sini sudah terlalu lama menunggu. Pas mereka masuk ke dalam gubuk, kondisi di dalamnya bikin mereka diam. Ada yang terlalu lemah buat bangun, ada yang cuma bisa duduk tanpa bicara. Di sekitar tempat itu juga kelihatan tanda-tanda kalau mereka sudah melakukan apapun supaya tetap hidup. Persediaan makanan mereka sudah habis jauh sebelumnya. Untuk bertahan, sebagian dari mereka terpaksa memakan jenazah orang-orang yang sudah lebih dulu meninggal. Bukan karena mereka ingin, tapi karena di gunung itu tidak ada lagi pilihan lain. Nggak ada yang banyak ditanya waktu itu. Mereka cuma langsung nyalain api, kasih makanan sedikit demi sedikit, dan nyiapin orang-orang yang masih kuat untuk turun gunung. Beberapa orang langsung dibawa turun gunung hari itu, tapi tidak semuanya bisa ikut. Sebagian terlalu lemah untuk berjalan. Sebagian lagi harus menunggu tim penyelamat berikutnya datang. Jadi, penyelamatan tidak terjadi sekali. Tim kedua datang beberapa minggu kemudian. Lalu tim berikutnya lagi. Setiap tim naik, mereka masih menemukan orang yang bertahan. Dan setiap kali turun, jumlahnya selalu lebih sedikit dari yang diharapkan. Banyak yang tidak kuat menunggu. Musim dingin itu terlalu panjang. Baru pada musim semi 1847, semua yang masih hidup akhirnya berhasil keluar dari pegunungan Sierra Nevada. Dari 87 orang yang berangkat ke California, kurang dari setengahnya yang selamat. Sisanya tidak pernah meninggalkan gunung itu. Di antara semua kisah penyelamatan itu, ada satu cerita yang paling membekas, tentang Thompson Donner. Saat tim penyelamat datang, sebenarnya dia punya kesempatan turun bersama anak-anaknya. Tapi suaminya, George Donner, sudah terlalu lemah. Tangannya mengalami pembusukan karena infeksi parah, dan dia tidak sanggup berjalan. Thompson dihadapkan pada pilihan yang tidak mungkin, turun bersama anak-anaknya, atau tinggal menemani suaminya yang hampir pasti tidak akan selamat. Akhirnya dia memutuskan. Dia menitipkan anak-anaknya kepada tim penyelamat, lalu tetap tinggal di kabin bersama George. Itu adalah terakhir kalinya anak-anaknya melihat ibu mereka. Thompson tidak pernah meninggalkan gunung itu. Ada satu cerita lain yang juga terus dibahas setelah tragedi ini, tentang seorang pria bernama Lewis Gisbert. Dia orang terakhir yang ditemukan tim penyelamat
pada April 1847. Waktu penyelamat sampai, dia sendirian di kamp keluarga donor. Di tempat itu sebelumnya masih ada beberapa orang dari keluarga donor yang meninggal selama musim dingin. Dan dari yang ditemukan di kabin itu, penyelamat menyimpulkan Keseberg bertahan hidup dengan memakan jenazah mereka, karena dia satu-satunya yang masih hidup di sana. Orang-orang langsung curiga. Ada yang percaya dia cuma melakukan apa yang juga terpaksa dilakukan penyintas lain. Tapi ada juga yang nuduh dia sengaja menunggu orang mati. Bahkan, ada yang cerita macam-macam. Nggak pernah benar-benar terbukti. Tapi sejak saat itu, sampai dia tua, orang-orang di California manggil dia si kanibal. Hidupnya benar-benar nggak tenang sampai akhir hayat. Pada akhirnya, 87 orang yang berangkat dengan penuh harapan, hanya 45 orang yang sampai ke California. Sisanya tidak pernah meninggalkan pegunungan itu. Tragedi Donut Party sering diingat bukan cuma karena musim dingin, tapi karena satu keputusan kecil di awal perjalanannya. Keputusan untuk memilih jalan yang terasa lebih cepat. Mereka tidak sedang mencari bahaya, mereka hanya ingin segera sampai. Tapi di gunung itu, mereka belajar sesuatu yang mahal. Kadang yang terlihat seperti jalan pintas, justru membawa kita semakin jauh dari tujuan. Dan bagi sebagian mereka yang selamat, mereka memang berhasil keluar dari salju. Tapi cerita di musim dingin itu tidak pernah benar-benar mereka tinggalkan. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka video kali ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.